Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah mengucapkan terima kasih kepada @cerita_arwah karena ceritanya telah diizinkan untuk dibacakan di sini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia teror arwah mantan. Jangan dekati dia. Dia itu milikku. Karya dari cerita Allah. Teman-teman juga bisa lihat cerita yang lainnya ya. Ada di Twitternya. Untuk linknya ada di deskripsi. Langsung saja nanti dikunjungi ya. Dan ini dia selengkapnya. Rindu, nama gadis cantik asal kota Bandung itu begitu sangat mempesona. Selain parasnya yang elok, rupawan, ia pun memiliki budi pekerti yang baik serta wawasan luas. Tak ayal di umurnya yang baru menginjak ke 24 tahun, ia sudah mempunyai kedudukan sebagai kepala bagian administrasi di perusahaan swasta. Dari tempat kerjanya itulah, Rindu juga tak sengaja bertemu dengan lelaki namanya Dandi. Menurut sudut pandang Rindu, Dandi ialah satu-satunya pria yang pernah ia temui. Namun entah mengapa, Dandi seolah bersikap dingin terhadapnya. Ternyata seiring berjalannya waktu, Rindu barulah mengetahui jika selama ini ada rahasia besar di balik dinginnya sikap Dandi terhadap Rindu. Itu semua ada hubungannya dengan peristiwa di masa lalu Dandi. Pagi itu, Pak Yana, direktur operasional, mengenalkan Rindu dan para staf yang lainnya dengan karyawan baru bernama Dandi. Dandi disebut-sebut sebagai kepala bagian akuntansi baru yang akan menggantikan Pak John karena Pak John sudah ingin pensiun. Sambil menjulurkan tangannya, Dandi memperkenalkan diri kepada Rindu. Dandi Firmansyah. Panggil saja Dandi. Saya Rindu Utari. Salam kenal ya Dandi. Balas uluran tangan Rindu dan senyum ramah kepada Dandi. Dandi sama sekali tidak membalas senyum Rindu. Bahkan ia terkesan sangat dingin dan sombong. Setelah berkenalan dengan Rindu dan para staf lainnya yang berada di lantai 2, Dandi kembali ke ruangannya yang berada di lantai 3. Seketika perbincangan hangat seputar Dandi pun menyeruak di ruang kerja Rindu yang kebetulan terisi oleh perempuan semua. Itu karyawan baru ganteng banget sih, mirip banget kayak Iko Uwais, ucap Mega dengan mata berbinar-binar. Iya, baru aja gue mau bilang, ganteng, terus cool banget loh. Gue jadi pengen pindah ke divisi akuntansi deh, kalau kepala bagiannya dia. Cool abis deh, jawab Surti sambil memperagakan gaya centilnya. Jangan salah kalian, biasanya yang ganteng terus sikapnya dingin gitu kan, cowok suka sama cowok, sahut Jessica menimpali pembicaraan mereka berdua. Kalian, bukannya kerja, kok malah ngerumpi sih? Udah bubar, ngerumpinya bubar. Ini lagi Jessica, kamu malah suudon aja nih, jawab Rindu sambil menasihati anak buahnya itu. Bukannya begitu loh Teh Rindu. Tadi aku kan juga lihat ekspresinya Dandi pas salaman sama Teteh Rindu. Dingin, terus cuek banget gitu, gak ada senyum-senyumnya. Siapa sih cowok di kantor ini yang gak terpikat sama pesona Teh Rindu? Pak John dan Pak Yana yang udah tuir gitu aja masih suka genit sama Teh Rindu. Belum lagi anak cowok bagian akuntansi yang suka banget ngegodain Teh Rindu pas lagi meeting. Cerosos Jessica melakukan pembelaan. Udah, ntar lagi gibah-gibahnya. Sekarang kerjain dulu tugas harian kalian. Pastikan ya Jess, Mega dan Surti, hari ini kalian bisa kasih saya laporan keuangan bulan kemarin, biar saya bisa revisi dan cek kembali sebelum saya email ke Pak Yana, ucap Rindu memberikan arahan. Ternyata ucapan dari Jessica membuat Rindu kepikiran kalau bahasa sekarangnya itu baper. Iya ya, tadi cowok itu kok sikapnya dingin banget sih?
Padahal aku kan udah mencoba ramah sama dia. Malahan balasannya kayak cuek gitu. Ini berasa cowok super ganteng kali di kantor ini. Batin Rindu mengingat kejadian perkenalan barusan. Kok jadi malah kepikiran sama si cowok itu sih? Bodo amat deh, mending aku lanjutin kerja lagi. Sambung Rindu sambil kembali melihat ke layar monitor laptop. Tak lama kemudian Pak Yana masuk ke ruangan bagian administrasi, tempat Rindu beserta anak buahnya yang sedang bekerja. Rindu, nanti setelah jam makan siang, kamu saya perintahkan ke ruangan saya ya. Saya mau kasih tugas untuk kamu nih, pergi keluar kota lagi. Perintah Pak Yana. Oke Pak, nanti saya merapat ke sana after lunch ya. Singkat cerita, tok tok tok. Permisi Pak, ini dengan Rindu. Ucapnya sambil mengetuk ruang kantor Pak Yana. Ya, silakan masuk Rindu. Jawab Pak Yana. Kerat. Ketika pintu ruang kantor Pak Yana terbuka, ia cukup kaget. Nyatanya di sana sudah ada Dandi, Pak John dan Bu Lisa. Jadi gini. Saya mau menyampaikan pada kalian semua bahwasanya 2 hari mendatang saya akan memerintahkan kalian untuk keluar kota. Untuk Pak John, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mengajari Dandi hal-hal apa saja yang ia lakukan jika mengemban tugas di luar kota. Bu Lisa, sebagai auditor, akan melakukan stok opnam barang dan pengecekan data keuangan dengan kamu Rindu. Sampai di sini kalian sudah paham ya? Tanya Pak Yana lugas. Mohon maaf Pak, kita akan keluar kota kemana ya? Tanya Rindu. Karena sedari awal Pak Yana belum memberitahu kemana mereka akan pergi. Oh iya, saya hampir lupa. Saya akan menugasi kalian pergi ke Surabaya untuk kota pertama. Dan setelahnya kalian akan pergi ke Semarang. Bagi Rindu yang sudah bekerja hampir 3 tahun bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi itu, sudah tidak asing untuk melakukan perjalanan rutin keluar kota. Namun yang berbeda kali ini, ia harus bekerja dengan Dandi si anak baru itu. Aduh, belum apa-apa aku harus bekerja di luar kota bersama dengan si anak baru lagi. Pasti merepotkan ini. Tapi ya sudahlah. Setidak-tidaknya masih ada Pak John dan Bu Lisa yang turut ikut ke Surabaya. Jadi aku tidak akan terlalu kikuk dengan dia, batin Rindu. Rindu, kamu kok jadi ngelamun? Jadi gimana, apa kamu bisa lusa depan pergi keluar kota? Tanya Pak Yana mengagetkan Rindu. Iya Pak, bisa kok bisa. Jawab Rindu terhenyak. Singkat cerita 2 hari kemudian Rindu, Dandi, Bu Lisa serta Pak John saling bertemu di bandara untuk melakukan penerbangan ke Surabaya. Seperti dugaan Rindu, sikap Dandi masihlah sangat dingin dan agak cuek terhadapnya. Namun yang membuat Rindu agak kepikiran ketika Dandi berbicara dengan Pak John atau dengan Bu Lisa. Untuk informasi ya teman-teman, Bu Lisa ini udah berumur ya. Umurnya pun gak jauh dengan Pak John, berusia 57 tahun. Dandi bersikap sangat ramah kepada Bu Lisa, hangat dan senang bercanda. Benar-benar seperti 2 pribadi yang berbeda ada di diri Dandi. Awalnya sih Rindu masih bisa menyimpan perasaan kesalnya terhadap perlakuan Dandi. Namun karena sejak pertama bertemu sampai dengan di kota Surabaya, sikap dan perilaku Dandi masih tidak berubah kepada Rindu. Seketika Rindu yang emosi pun langsung menyeret tangan kanan Dandi untuk berbicara 4 mata dengan dirinya. Anak baru, sini lo, gue mau bicara 4 mata sama lu, ucap Rindu sambil menyeret Dandi. Lu kenapa? Ada masalah sama gue? Dari awal gue perhatiin lu itu ketus dan dingin banget sama gue. Awalnya gue gak mau pusingin lu gak suka kayak atau lu benci kayak sama gue. Tapi ingat ya, anak baru, lu harus ada sopan santunnya ke gue. Harus profesional dalam kerja. Suka gak suka, lu harus bisa ngehargain gue sebagai senior lu. Karena ntar pasti lu bakalan ada perlunya sama gue buat urusin kerjaan. Bentak Rindu yang mulai kesal dengan tingkah laku Dandi. Dandi tidak menjawab apapun pernyataan Rindu. Ia hanya mengatakan kata maaf dan mencoba berlari pergi dari hadapan Rindu. Rindu yang masih kesal ingin mencoba meluapkan emosinya lagi kepada Dandi. Tapi beruntung ada Bu Lisa yang melihat Rindu memarahi Dandi. Kalian ini, sudah, jangan berkelahi di sini dong. Malulah, kita ini kan orang pusat datang ke cabang untuk bekerja tim. Masa gak kompak begini?
ucap Bu Lisa mencoba melerai Rindu dan Dandi. Pak John yang baru saja datang langsung ikut melerai mereka dan membawa Dandi menjauh dari Rindu. Rindu, ibu paham, kamu mungkin kesal dengan sikap Dandi yang terkesan arogan. Tapi sebenarnya ada baiknya jika diomongkan baik-baik loh Rindu. Kalau menurutmu memang sifat asli Dandi arogan, tapi yang ibu nilai justru sebaliknya. Dandi ini anak yang baik, humble dan bijaksana, ucap Ibu Lisa. Ya ibu bisa bicara begitu karena Dandi kan akrab dengan ibu dan Pak John. Masa ibu gak lihat sih? Dari tadi di bandara saya sudah mencoba untuk bersikap baik dan ramah loh Bu sama Dandi. Tapi Dandi malah seolah-olah gak lihat ada saya. Jawab Rindu yang masih kesal. Rindu, barangkali ada sesuatu yang disembunyikan dari Dandi. Bisa saja sebenarnya Dandi itu kikuk ada di dekatmu. Atau barangkali sebenarnya Dandi sedang menyembunyikan perasaannya terhadapmu. Nah, sebaiknya kamu kan bisa membicarakan baik-baik dengan Dandi adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sekarang sudah ya, lupakan kejadian barusan, ucap Ibu Lisa bijak sambil merangkul pundak Rindu. Rindu menghela nafas. Sebenarnya betul apa yang dikatakan Ibu Lisa. Seharusnya dia bisa bersikap tenang dan dewasa melayani sikap menyebalkan Dandi. Ketika sudah pulang bertugas di kantor cabang, Dandi, Pak John, Bu Lisa dan Rindu segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Terdengar suara pintu kamar hotel Bu Lisa dan Rindu diketuk. Iya, waalaikumsalam, jawab Rindu yang langsung membuka pintu. Ia heran di depan kamarnya sudah ada Dandi yang berdiri mematung. Mau ngapain lu kesini? Tanya Rindu ketus. Mau ajak kamu makan bareng sama Bu Lisa. Pak John sedang diet, dia gak mau makan malam, jawab Dandi datar. Iya, tunggu bentar, gue mau ajak Ibu Lisa dulu. Rindu kemudian mengajak Bu Lisa untuk makan malam bersama. Tapi nyatanya, Bu Lisa menolak karena malas keluar dan ingin memesan makanan online saja dari hotel. Udah, kamu makan aja berdua sama Dandi. Ibu males nih keluarnya. Kaki ibu udah capek buat jalan, tolak Bu Lisa. Ih, masa cuma saya Bu yang makan berdua sama si Dandi itu? Mending gak usah deh, gerutu Rindu. Jangan begitu. Justru kan ini momen tepat buat kalian bisa bicara dari hati ke hati. Kamu kan juga belum minta maaf ke Dandi tadi. Udah marah-marah sama dia di kantor cabang. Ucapan dari Bu Lisa ada benarnya juga menurut Rindu. Ia mau permasalahan antara dirinya dan Dandi bisa segera selesai dan tidak ada lagi selisih paham. Akhirnya dengan agak berat hati, Rindu pun mengikuti saran dari Ibu Lisa untuk pergi makan malam berdua dengan Dandi. Sepanjang perjalanan mencari makan malam berdua, sikap Dandi masih sama dinginnya. Ia diam 1000 bahasa. Bahkan yang menanyakan mau makan apa dan di mana duluan pun dari mulut Rindu. Nggak tahu mau makan di mana, cari aja dulu. Kalau ada tempat makan ya tinggal makan, jawab Dandi yang langsung membuat Rindu kembali naik pitam. Lu bener-bener bikin gue emosi lagi ya Dandi. Lu ngajak makan malam, gue kira lu udah tahu makan di mana dan makan apa. Tahu gini gue nggak ikut sama lu dan better gue pesan online aja, bentak Rindu sambil beranjak kembali ke hotel. Tapi kini tangan Rindu yang ditahan oleh Dandi. Jangan pulang ke hotel dulu, aku mau ngomong sekalian makan malam, jawab Dandi. Entah mengapa Rindu merasa kini tatapan Dandi tidak sedingin sewaktu kemarin-kemarin. Ia juga merasa ada salah dengan Dandi dan sebenarnya ingin meminta maaf. Rindu dan Dandi kemudian masuk ke salah satu kedai makanan yang berada di pinggir jalan. Saat memesan makanan dan minuman, Rindu agak heran karena Dandi memesan 3 minuman sekaligus. Mas, saya pesan es teh manis, temannya saya es teh tawar, sama satu lagi minumnya es jeruk. Ketika tiba makanan dan minuman itu di meja, Dandi segera menggeser es jeruk manis yang ia pesan di sebelah dirinya. Lu pesen 2 minuman buat lu minum sendiri? Tanya Rindu sambil membuka percakapan kembali. Dandi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan buat aku es jeruknya. Rindu membatin, orang ini aneh sekali.
Masa pesan minuman tapi enggak diminum, kan mubazir. Maaf ya Rindu, atas perlakuan tidak menyenangkan aku beberapa hari ini, ucap Dandi yang membuyarkan lamunan rindu. Ya, sama-sama. Gue juga mau minta maaf. Sorry, mungkin gue udah keburu baper sama sikap lu yang aneh. Seharusnya kan gue tanyain ke lu baik-baik, apa lu ada masalah sama gue? Barangkali gue bisa koreksi diri gue, jawab Rindu. Dandi kemudian kembali tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia mengungkapkan jika memang tidak ada yang salah dari Rindu. Sebenarnya Dandi ingin bisa berkomunikasi baik dengan Rindu, namun ia takut sesuatu buruk akan datang menimpa Rindu jika Dandi dari awal tidak menjaga jarak dengan dirinya. Tidak paham dengan maksud ucapan Dandi, Rindu mencencar Dandi dengan pertanyaan. Maksud lu apaan sih? Ada hal yang buruk menimpa gue? Idih, lu aneh bin ngaco ya Dandi. Kok bisa lagian HRD nge-hire orang aneh macam lo ini sih? Tanya Rindu dengan agak terkekeh. Iya, emang nyatanya itu. Aku gak marah kamu bilang aneh kok. Kalau aku ceritakan yang sebenarnya pun belum tentu kamu percaya, jawab Dandi. Udah, lu cepetan kasih tahu gue deh kenapa sih sikap lu itu aneh gini? Tanya Rindu. Karena semakin terdesak dengan pertanyaan, Dandi akhirnya berterus terang akan sesuatu hal. Sebelumnya, kamu percaya nggak akan hal mistis? Tanya Dandi. Belum juga Rindu menjawab, Dandi langsung menyambung pertanyaan itu. Ini semua ada hubungannya dengan hal mistis. Percuma kamu kalau tidak percaya, hanya buat capek-capek aku jelasinnya. Iya deh, gue percaya. Tapi cepet ceritain dong. Makanan gue udah keburu mau habis, lu belum cerita apa-apa nih, sahut Rindu. Dandi mengingat kembali peristiwa kelam yang menimpa dirinya beberapa tahun lalu saat ia masih berusia 23 tahun. Dandi yang kala itu sudah mempersiapkan pernikahan dengan Rizka, bahkan hanya menghitung beberapa hari menjelang hari bahagianya. Nyatanya, harus menerima kenyataan jika Rizka telah meninggal. Sebelum Rizka meninggal, ia dan almarhumah Rizka sempat terlibat pertengkaran besar. Manakala Rizka telah salah paham kepada Dandi dan sahabat perempuannya, Tias. Rizka yang malam itu pulang dengan keadaan emosi, tidak sengaja motor yang ditumpanginya menabrak motor lain sehingga membuat Rizka jatuh terpental dan naas kepalanya membentur pembatas jalan. Rizka sempat dibawa ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian dirinya dinyatakan telah meninggal oleh dokter pihak rumah sakit. Dari mulai saat itu, Dandi selalu diliputi rasa bersalah kepada Rizka. Terlebih ia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Rizka. Dandi juga menjelaskan sebenarnya setelah kematian Rizka, ia beberapa kali dekat dengan wanita lain. Namun entah mengapa, satu persatu dari mereka tiba-tiba enggan menemui Dandi kembali. Bahkan yang terakhir, pernah Dandi memiliki pacar baru, namun belum seminggu jadian, Dandi sudah didatangi keluarganya untuk meminta Dandi memutus hubungan dengan anaknya karena selama 4 hari berturut-turut pacar Dandi itu kesurupan arwah yang mengaku arwah Rizka. Iya, memang awalnya juga Dandi enggan untuk percaya, tapi lama-kelamaan ia merasakan sendiri saat Dandi merasa suka dengan wanita lain. Ia seringkali diteror arwah Rizka. Sebagai contohnya, pernah suatu waktu Dandi sedang asyik bertukar pesan dengan Dea. Namun, entah mengapa, barang-barang yang ada di sekitar Dandi perlahan-lahan bergerak dengan sendirinya. Belum lagi, Dandi seringkali mendengar suara tangisan lirih yang menyerupai tangisan Rizka. Dari mulai saat itu, barulah Dandi meyakini jika arwah sang mantan masih ada di sekitarnya. Dandi sempat menemui beberapa orang pintar untuk menanyakan perihal tersebut. Namun jawaban dari beberapa orang pintar yang didatangi oleh Dandi selalu sama, yaitu pada intinya masih ada urusan almarhumah yang belum selesai dan arwah itu selalu mengikuti Dandi kemanapun Dandi pergi. Di sisi lain, ketika Dandi menceritakan apa yang menjadi rahasianya, Rindu malah tidak fokus dengan cerita Dandi. Ia malah memperhatikan wajah Dandi yang memang terlihat tampan dan cara bicaranya yang bisa dibilang lembut berkarisma. Kamu denger gak sih yang aku ceritain barusan? Tanya Dandi. Iya gue denger kok, jawab Rindu.
dengan mata yang berbinar-binar. Di saat mereka sedang asyik berbicara dan menikmati makan malam, tiba-tiba gelas es jeruk yang berada di sisi Dandi tidak sengaja terjatuh hingga membuat tumpah isi gelas dan membasahi pakaian Dandi. Seketika wajah Dandi berubah menjadi seperti ketakutan. "Lo kenapa, Dandi? Sampai mukanya kelihatan panik gitu. Gak ada baju ganti lagi?" tanya Rindu heran. "Feeling aku mulai gak enak. Dia pasti datang. Dia pasti akan mulai meneror aku atau kamu," ucap Dandi dengan agak terbata-bata. Pada dasarnya Rindu yang tidak percaya akan hal mistis, dan memang sedari tadi saat Dandi bicara tidak fokus 100% dengan cerita Dandi. Ia justru menganggap jika Dandi terlalu berlebihan dan semakin aneh. "Udah deh yuk, kita balik aja ke hotel. Daripada lu ngomong lantur dan hahaha," ejek Rindu sambil tidak sengaja tangannya menggandeng tangan Dandi. Kali ini Dandi tidak menolak tangannya digandeng oleh Rindu. Ia diam-diam memperhatikan dan menatap Rindu. Sebenarnya Dandi pun menaruh rasa kagum terhadap sosok Rindu yang cantik dan pintar. Dalam perjalanan pulang menuju hotel, Dandi terkejut bukan main saat ia menolehkan wajahnya kepada Rindu. Ternyata yang Dandi lihat adalah Rizka dengan wujudnya yang menyeramkan. Kepalanya terus mengeluarkan darah segar dan mulutnya menganga yang juga mengeluarkan darah segar. Seketika Dandi memalingkan wajahnya dari Rindu dan melepaskan gandengan tangan dari Rindu. Sorry, aku harus buru-buru ke kamar. Aku duluan ya, bye," ucap Dandi sambil setengah berlari meninggalkan Rindu di belakangnya. Ih, aneh banget sih dia. Dari tadi ngomong gak jelas, sekarang balik lagi gak jelas. Tapi kenapa ya? Aku mulai nyaman ya deket sama dia. Jangan-jangan aku... Enggak mungkin aku suka sama cowok aneh kayak Dandi, batinya sesampainya di kamar hotel. Rindu langsung menuju ke kamar mandi untuk cuci muka, sikat gigi, karena habis dari luar. Begitu Rindu membungkukkan kepalanya untuk membilas wajah di wastafel, ia benar-benar merasa jika kepalanya seperti ditahan dan ditenggelamkan ke dalam bak wastafel oleh seseorang, sehingga untuk beberapa saat Rindu sulit untuk bernafas. Dengan sekuat tenaga Rindu akhirnya bisa mengangkat kepalanya lagi, dan saat ia menengok ke sekeliling kamar mandi, tidak dijumpainya satupun orang di sana, kecuali ia seorang diri. Rindu segera buru-buru membuka pintu kamar mandi dan melihat di kamar hotel ada Bu Lisa sedang tertidur pulas. Rindu sempat mengecek pintu kamar hotel yang juga sudah ia kunci. Terakhir, ia membuka ke dalam lemari pakaian. Barangkali ada si pelaku sedang bersembunyi di sana, tapi hasilnya nihil. Dari mulai saat itu, perasaan Rindu sudah mulai tidak karuan. Ia langsung merebahkan tubuhnya tidur di sebelah Ibu Lisa yang sudah terlebih dahulu masuk ke alam mimpi. Mata Rindu enggan terpejam, walaupun malam sudah semakin larut. Di setiap sudut kamar hotel yang sudah gelap, Rindu merasa seperti ada sepasang mata yang terus memperhatikannya. Namun ia sendiri tidak tahu itu apa. Samar-samar Rindu mendengar suara dengkuran Ibu Lisa. Dalam hatinya, agak ada rasa sedikit lega, karena suasana di dalam kamar hotel itu tidak lagi begitu hening. Tapi lama-kelamaan, suara dengkuran Ibu Lisa perlahan berubah menjadi suara orang yang sedang berbicara. "Jangan kamu berani-berani dekati dia. Dia itu milikku. Pergi darinya, atau kamu akan celaka." Ucapan itu terus-menerus diucapkan oleh Ibu Lisa dengan mata yang tertutup. Bu Lisa, bangun Bu. Ibu mengigau ya. Jangan buat aku takut," ucap Rindu membangunkan Ibu Lisa. Kamu kenapa Rindu? Kok mukanya ketakutan gitu?" tanya Ibu Lisa dengan mata yang masih mengantuk. "Bu, tadi Ibu mengigau Bu, tapi saya takut." "Oh gitu ya. Masa sih? Ibu mungkin terlalu kecapean Rindu. Maaf ya kalau Ibu tidurnya seperti itu. Sekarang Ibu tidur lagi ya. Ibu masih ngantuk banget nih matanya," jawab Bu Lisa yang langsung memejamkan matanya kembali. Rindu mencoba untuk tertidur, tapi dia selalu terbayang-bayang saat peristiwa di dalam kamar mandi barusan. Rindu bertanya-tanya, apa mungkin jika ada orang yang sengaja menenggelamkan kepala Rindu? Rindu mengambil nafas panjang dan memejamkan mata.
Baru saja ia ingin terlelap tidur, Rindu jelas sekali mendengar suara bisikan di telinganya. "Jangan ganggu dia, pergi darinya." Seketika Rindu langsung terhenyak. "Hah? Suara siapa itu?" Dengan nafas tersengal Rindu melirik ke arah Ibu Lisa yang sedang mendengkur. Rindu membatin, sepertinya bukan Bu Lisa yang berbicara tadi. Mata Rindu memperhatikan ke seluruh ruangan kamar. Ia memastikan memang tidak ada siapa-siapa lagi di sana, kecuali mereka berdua. Tetapi yang nampak di sudut mata penglihatan Rindu saat melihat ke arah kaca kamar hotel adalah sesosok wanita yang berlumuran darah sedang mencoba merangkak perlahan menuju ke arah Rindu. Rindu yang ketakutan langsung berlindung di bawah selimut menutupi tubuhnya sambil bergetar ketakutan. Di saat yang bersamaan, handphone Rindu berdering. Rindu melihat di layar handphone ternyata ada pesan singkat dari Dandi. "Rindu, apa kamu sudah tidur? Perasaan aku gak enak. Kamu gak apa-apa kan?" Dengan tangan yang gemetaran, Rindu langsung membalas pesan singkat dari Dandi. "Dan, gue takut. Bener-bener sangat takut." "Kamu keluar ya dari kamar sekarang. Aku tunggu di lobi hotel. Kita perlu bicara," balas Dandi. Rindu langsung turun menuju ke lobi hotel menemui Dandi. Di sana terlihat Dandi sedang duduk dengan wajah yang sama paniknya dengan Rindu. Rindu langsung menceritakan apa yang membuat dirinya ketakutan kepada Dandi, dan muncul pengakuan mengejutkan dari Dandi. "Tadi pun aku diganggu sama dia. Bahkan aku ingat saat aku tidur, kakiku terasa ada yang menarik. Aku kemudian melihat bayangan wanita itu muncul lagi," ucap Dani. "Ini baru permulaan saja. Sekali dia sudah datang, dia akan terus mengikutimu sampai aku dan kamu benar-benar saling berjauhan," ucap Dandi. Memang keadaan itu sulit dimengerti oleh akal sehat, tapi Dandi mencoba meyakinkan Rindu ini adalah akibat arwah dari almarhumah mantan pacarnya yang masih selalu mengikuti Dandi. Dan apabila Dandi menyukai seorang secara otomatis, si arwah pun langsung meneror orang yang disukai oleh Dandi. Begitupun sebaliknya. Dandi juga mengingatkan kembali saat makan malam tadi Dandi memesan 2 gelas minuman. Hal itu dilakukan sebenarnya sebagai tanda jika Dandi tidak melupakan kesukaan mantan pacarnya itu, dan supaya menetralisir gangguan teror arwah sang mantan. Baru kali ini gue nemuin case yang bagi gue beneran freak, terus creepy banget lagi. Gue sampai gak tahu harus berkata apa, ucap Rindu kepada Dandi. Akhirnya, malam itu mereka habiskan untuk duduk-duduk santai di lobi hotel sambil berbicara satu sama lain. Ada perasaan bersalah kepada Rindu. Jika saja seandainya Dandi tidak menaruh rasa kagum ataupun suka kepada Rindu dan tetap berjaga jarak, mungkin gangguan teror arwah mantan tidak akan menghantui mereka berdua. Ini sudah pagi, sudah terdengar suara azan subuh. Sebaiknya kita kembali ke kamar masing-masing yuk, sebelum Pak John dan Bu Lisa bangun, ajak Dandi. Hari itu adalah hari yang berat untuk mereka berdua, yang mana mereka harus terjaga sepanjang malam dan paginya harus tetap kembali bekerja. Pikiran Rindu menjadi tidak fokus. Ia seringkali salah perhitungan dengan Ibu Lisa. "Loh, kamu ini kenapa, Rindu? Apa kamu mau istirahat dulu pulang ke hotel?" tanya Bu Lisa khawatir. Rindu segera mengiyakan tawaran dari Bu Lisa, karena memang tubuh Rindu rasanya sudah kelelahan. Sesampainya di hotel, Rindu langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Baru beberapa saat ia tertidur, ia jelas mendengar suara shower air di kamar mandi menyala. Dengan agak gontai, Rindu mencoba menutup shower air yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Pikirannya mulai kacau, manakala kini televisi yang ada di kamar hotel pun ikut menyala sendiri. Rindu kemudian mencoba menelpon Dandi berkali-kali, tapi entah mengapa, teleponnya tak pernah tersambung. Di tengah kepanikan Rindu, beruntunglah Dandi menelpon Rindu kembali. "Dandi, gue masih diteror sama makhluk menyeramkan itu. Gue bingung apa yang harus gue lakuin lagi," ucapnya di telepon sambil menangis. "Jangan ganggu dia, dia itu milikku," jawaban di telepon membuat Rindu seketika membanting handphonenya. Ia sadar jika suara itu adalah suara wanita yang sama dengan yang ia dengar semalam. Rindu mencoba berlari keluar dari kamar hotel. Tapi begitu ia baru membuka pintu, dilihatnya di lorong hotel ada sosok wanita dengan wajah yang hancur berdarah-darah sedang berjalan merangkak.
dengan tubuhnya ke arah Rindu. Ia teriak sekuat tenaga sampai pada akhirnya semua menjadi gelap. "Rindu, Rindu, bangun Rindu!" ucap suara Ibu Lisa lembut di telinga Rindu. Dilihat sekelilingnya sudah ramai orang-orang yang menghubungi Pak John, Dandi, dan beberapa pekerja hotel. Setelah Rindu sadar, mereka langsung beranjak keluar dari kamar Rindu. Menurut penuturan Ibu Lisa, ia ditelepon pihak hotel karena melihat Rindu yang tergeletak pingsan di lorong hotel. "Sepertinya keadaan kamu agak mengkhawatirkan, Rindu. Apa kamu mau dibawa ke rumah sakit saja besok?" tanya Ibu Lisa. "Enggak usah, Bu. Rindu sepertinya akan meminta tiket untuk pulang saja ke Jakarta. Gak apa-apa kalau memang harus potong gaji karena melakukan pelanggaran pulang sebelum waktunya," jawab Rindu. "Gak usah kamu pikirkan. Tunggu ya, Ibu akan telepon Pak Yana untuk memberitahu kondisi kamu saat ini dan meminta kasih untuk memesankan tiket pesawat ke Jakarta malam ini juga." Sesudah sampai Rindu di kos-kosannya, teror demi teror pun masih terus ia rasakan. Namun, karena ia yang sudah terlalu lelah, akhirnya Rindu bisa tertidur juga. "Rindu, Rindu, bangunlah," ucap seorang perempuan lirih. Ia melihat ternyata di ujung tempat tidur ada seorang wanita yang tidak ia kenali sedang duduk menatap ke arahnya. Siapa kamu? Kok bisa ada di sini?" tanya Rindu keheranan. "Aku ini Rizka, Rindu. Kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi aku tahu siapa kamu," jawabnya. Rindu kemudian mengingat kembali jika Rizka berarti adalah mantan Dandi yang sewaktu di Surabaya menerornya. Rindu langsung menjerit ketakutan. Tapi anehnya seperti tidak ada satupun orang yang mendengar jerit Rindu. "Maafkan aku, Rindu. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin kamu menjauhi Dandi. Ia bukanlah lelaki yang baik. Cukup aku saja yang menjadi korban Dandi. Aku tidak ingin wanita-wanita lain ikut menjadi korban Dandi selanjutnya. Sebaiknya temuilah orang tuaku dulu untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, karena mereka berdualah satu-satunya saksi kunci dari kematianku," ucap Rizka yang lalu menghilang. Rindu langsung terbangun dari mimpinya dengan nafas tersengal-sengal dan keringatnya bercucuran. Ia melihat ke arah layar handphone sudah menunjukkan pukul 4.30 dini hari. Rindu segera mengambil wudhu dan bersiap untuk sholat subuh. Ia meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang harus ia lakukan dan menunjukkan kebenaran atas peristiwa-peristiwa misteri yang sedang ia hadapi. Setelah selesai sholat subuh, Rindu kemudian menghubungi Dandi. Ia berbicara jika tidak tahan selalu dihantui oleh arwah Rizka. Rindu pun teringat akan mimpinya semalam. Jadi dia memutuskan untuk menanyakan alamat Rizka kepada Dandi untuk bersilaturahmi kepada keluarga Rizka serta ingin melayat ke makam almarhumah. Awalnya Dandi tidak memberikan alamat Rizka, tapi lama-kelamaan karena Dandi pun merasa bersalah, ia telah membuat Rindu diteror oleh arwah sang mantan. Dandi mau tidak mau segera memberikan alamat Rizka kepada Rindu. Singkat cerita, setelah Rindu mendapatkan alamat Rizka, ia segera mendatangi kediaman almarhumah. Di sana, Rindu disambut baik oleh ayah dan ibu Rizka. Rindu mengaku jika ia adalah sahabat jauh Rizka yang sudah lama tidak bertemu. "Oh, jadi kamu ini sahabatnya Rizka? Tapi kok Rizka tidak pernah cerita ya?" tanya ibu Rizka. "Iya Bu, soalnya emang udah lama kami gak komunikasi. Terakhir saya dengar Rizka udah meninggal," ucap Rindu. Sang ibu kemudian langsung menangis. Ia mengingat kembali kejadian yang menimpa anaknya 3 tahun silam. Rizka memanglah meninggal karena kecelakaan, tapi di balik itu semua ada peran Dandi di balik kematian Rizka. Bisa dibilang Rizka meninggal karena bunuh diri dengan sengaja menabrakkan dirinya. Itu semua ada bukti dalam tulisan-tulisan tangan Rizka di sebuah buku diary. Pengakuan dari bibir ibu Rizka seketika membuat tenggorokanku tercekat. Ia tidak menyangka jika Dandi telah membohongi kenyataan yang ada. Rizka sudah berpacaran lama dengan Dandi. Untuk Dandi, Rizka sudah banyak mengeluarkan uang pribadinya. Bahkan yang membiayai kuliah Dandi berasal dari uang Rizka sendiri. Rizka hanya ingin Dandi bisa segera menikahinya setelah lulus kuliah.
Namun Dandi selalu saja mengulur-ulur waktu untuk tidak menikahi Rizka. Setelah Rizka menagih segala hutang Dandi, barulah Dandi berinisiatif untuk menikahi Rizka. Tapi kenyataannya, saat 4 hari menjelang hari pernikahannya, Dandi berulah dengan langsung membatalkan pernikahan tersebut. Dandi menghilang tanpa kabar dan membuat Rizka merasa amat frustasi. Ia malu karena undangan pernikahan sudah terlanjur disebar dan semua persiapan pernikahan sudah 100% siap. Padahal seluruh biaya pernikahan itu pun yang menanggung dari pihak mempelai perempuan atau Rizka sendiri. Belum selesai sampai di situ saja, yang membuat Rizka begitu dendam kepada Dandi. Ia ternyata sudah lama berselingkuh dengan sahabatnya yang bernama Tias. Rizka yang sudah kalut pikirannya saat itu izin untuk pergi jalan-jalan ke tempat yang ia sukai. Namun kenyataannya, Rizka malah melakukan aksi nekat bunuh diri. Mendengar hal itu muncul seketika amarah kepada Dandi di hati Rindu. Walaupun Rindu tidak mengenal Rizka, tapi mendengar cerita dari ibu almarhumah membuat Rindu hilang respect terhadap Dandi. Lalu setelah meninggal, apa Dandi ada itikat baik, Bu? Meminta maaf kepada keluarga almarhumah? Tanya Rindu penasaran. Nggak ada sama sekali. Dandi tidak mengucap minta maaf. Jangankan Dandi berniat bayar segala hutang piutangnya kepada almarhumah, datang melayat pun tidak. Pernyataan itu membuat Rindu yakin akan satu hal. Arwah almarhumah masih belum tenang sebelum Dandi menyelesaikan permasalahannya dahulu. Rindu langsung membatin. Pantas saja jika arwah almarhumah masih terus meneror Dandi. Karena memang layak dan sepantasnya lelaki biadab seperti Dandi tidak berhak hidupnya tenang dan bahagia. Sesudah puas mendapatkan informasi dari keluarga almarhumah, Rindu pamit undur diri dan sebelumnya ia menyempatkan waktu berziarah ke makam almarhumah. Di samping pusara makam almarhumah, Rindu menitikan air mata. Ia paham bagaimana rasanya sakit dihianati dan dimanfaatkan sesuka hati oleh orang yang benar-benar dicintai. Di sisi lain, saat Rindu ingin beranjak pulang, ia melihat ada bayangan Rizka yang berdiri tepat di hadapannya dengan tersenyum. Rizka, jangan ganggu aku lagi ya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjauhi lelaki itu. Doaku menyertaimu, Rizka. Ucap Rindu membatin. Akhir cerita, Rindu akhirnya memutuskan untuk resign dari kantor lamanya. Jika Rindu masih ada di sana, ia tidak sudi melihat Dandi masih bisa tertawa-tawa dan seperti tidak ada penyesalan di hidupnya karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Rizka memang meninggal karena bunuh diri, tapi yang perlu disalahkan adalah Dandi yang sebenarnya membunuh kebahagiaan dan mimpi-mimpi Rizka. Dari mulai saat itu juga, Rindu memblokir kontak Dandi dan segala tentang Dandi dari media sosial. Beberapa bulan kemudian setelah Rindu resign dari kantornya, ia tidak sengaja bertemu dengan mantan anak buahnya, yaitu Mega dan Jessica. Mega dan Jessica lalu saling berbagi cerita. Setelah Rindu resign ada banyak hal yang terjadi di kantornya, yaitu tentang Surti. Teh Rindu, tahu nggak kalau Surti sekarang juga udah resign loh? Nggak lama setelah Teh Rindu resign, Surti sama Dandi gosipnya sih pacaran. Surti sering banget buat story di Instagram jalan sama cowok baru, tapi muka si cowok selalu di-blur. Setelah diperhatikan si cowok itu mirip sama Dandi, ungkap Mega antusias. Kemudian Jessica ikut menimpali hal yang sebenarnya membuat Rindu agak bergidik. Iya, tapi anehnya pas si Surti itu bilang punya pacar baru, sikapnya juga makin aneh. Masa dia teriak-teriak sendiri pas lagi di kantor? Dia bilang dia lihat setan, padahal saat itu kan masih siang hari bolong. Surti seringkali menjadi melamun sendiri dan akhirnya kesurupan. Tatapan mata Surti kosong, dan saat diajak ngomong, Surti sering tidak nyambung. Surti pernah bercerita sebelum ia resign jika ia diteror oleh arwah penasaran wanita dengan kepala yang hancur dan berlumuran darah, sahut Jessica. Rindu yang sebenarnya tahu apa yang membuat Surti menjadi seperti itu, enggan menceritakan kepada Mega dan Jessica kisah yang sebenarnya. Untuk Rindu sebaiknya rahasia tentang masa lalu Dandi dan Rizka cukup ia pendam sendiri saja. Sampai dengan saat ini pun Rindu masih menutup rapat-rapat kejadian mistis yang pernah ia alami. Dan alasannya Rindu resign dari kantor sewaktu dulu adalah
karena Rindu sakit dan perlu waktu untuk beristirahat lama. Iya, ada kabar lagi loh sekarang tentang Dandi, ucap Mega tiba-tiba. Dandi 2 bulan lalu mengalami kecelakaan. Sampai sekarang dia juga belum masuk kantor lagi. Mungkin kondisinya begitu memprihatinkan kali, sambung Jessica. Rindu mencoba menerka-nerka. Apakah kecelakaan Dandi ada hubungannya dengan Rizka? Tapi, sudahlah. Itu bukan urusan Rindu lagi. Yang terpenting, saat ini Rindu sudah tepat mengambil langkah untuk menjauh dari Dandi. Nah, sekian dulu ya cerita horor kali ini dari Cerita Arwah. Sampai jumpa di treat-treat atau kisah-kisah lainnya. Dan saya pamit undur diri ya. Jangan lupa mampir ke channel cadangan admin. Itu di akhir ada, tinggal sentuh saja. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.